Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husna Rizkia. Kali ini saya akan share gimana sistem kelulusan CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2024. Semoga kali ini adalah giliranmu ya dan rezeki kamu. Oke, untuk kalian yang baru nemuin channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu agar kalian bisa update informasi terbaru dari saya, dan juga jangan lupa share ke kawan kalian lain agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Oke, kita lanjut aja ke sistem kelulusannya. Jadi perlu kalian tahu, untuk kelulusan dari CPNS Kementerian Kesehatan ini ada 3 tahap seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Untuk seleksi administrasi menggunakan sistem yang berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diunggah sesuai dengan persyaratan pelamaran di websitenya sscisn.bkn.go.id. Bagi pelamar penyandang disabilitas akan dilakukan verifikasi administrasi persyaratan kelulusan bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian antara kompetensi dan syarat jabatan, maka bersangkutan dinyatakan tidak lulus. Kelulusan SKD berdasarkan pada nilai ambang batas dengan peringkat tidak melebihi 3 kali alokasi kebutuhan. Jadi sama kayak tahun sebelumnya ya, yaitu TKP, TWK, dan TIU. Wawasan kebangsaan, intelijensi umum, dan juga kepribadian. Kemudian penilaian SKB ya, jabatan fungsional peranata komputer ahli pertama, ini perlu digarisbawahi ya, dan peranata komputer terampil itu komposisi bobotnya adalah untuk SKB CAT-nya adalah 50% dan SKB tambahan berupa praktik kerja dengan bobot 50%. Ya. Perlu diingat bahwa tes itu adalah 40% SKD dan 60% adalah SKB, kompetensi bidang. Nah, di SKB ini dibagi lagi nih. Ada SKB CET BKN dengan komputer itu bobotnya 50% dan SKB tambahan. Jadi setelah CET BKN nanti kalian ada tambahan yaitu praktek kerja 50%. Kalau misalkan nih fungsional dosen ahli, dia selain CET BKN SKB-nya, kemudian SKB-nya juga ada tambahan seperti wawancara bobotnya 10%, praktek kerja bobotnya 20%, dan tes kemampuan bahasa Inggris bobotnya 20%. Jadi sama halnya, jadi nanti dari 100% itu ya akan dibagi lagi 60% di SKB. Di 60% SKB dibagi lagi 50%-nya adalah dari CAT, kemudian dari wawancara, 20% praktik kerja, dan 20% bahasa Inggris. Setelah itu diakomunikasikan ditambah dengan SKD menjadi hasil akhirnya gitu ya. Kemudian jabatan fungsional dosen lektor, ini CET BKN-nya adalah 50% dan untuk SKB tambahannya adalah wawancara, praktek kerja, dan tes kemampuan bahasa Inggris ya. Kemudian jabatan fungsional peranata laboratorium ahli pertama ya terampil, itu bobotnya CAT-nya 60%, SKB wawancara 10%, dan praktek kerja 30%. Jabatan fungsional asesor SDM, aparatur ahli pertama, dan auditor ahli pertama itu CET BKI-nya 10% dan SKB-nya wawancara itu 10%. Jadi nggak ada praktik kerjanya ya. Kemudian analis kebijakan ahli itu bobotnya adalah CET BKN 50%, SKB tambahan wawancara bobot 10%, dan tambahan praktek kerja 40%. Kalau misalkan jabatan fungsional selain tercantum pada kolom D, angka 1 sampai 6 itu penilaian 100% menggunakan CAT. Jadi cukup SKD dan CAT dari SKB aja. SKB-nya 100%, habis itu kalian gak usah wawancara dan praktek kerja. Misalkan kayak apa, kayak bidan, perawat, dokter, seperti itu. Jadi tidak perlu seleksi tambahan. Nah, kelulusan akhir ditentukan berdasarkan integrasi SKD sebesar 40% dan SKB 60%.
Untuk sistem penghitungannya ini ada di video saya sebelumnya, linknya ada di pojok kanan sebelah atas ya. Kemudian ketentuan lain ya. Jadi setelah seleksi, jika seleksi penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan itu tidak dipungut biaya. Kemudian Kemenkes juga tidak tanggung jawab kalau ada pungutan dan tawaran selain dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi emang nggak ada tawaran dari yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan ya, itu semuanya hoax. Kemudian biaya akomodasi dan transportasi terkait CPNS dibebankan pada pelamar. Misalkan kalau mau tes itu kan ada di regional berapa gitu ya tempatnya, di mana itu pakai uang kalian dulu ya. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus terhadap hasil akhir tetapi di kemudian hari mengundurkan diri, dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan, terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah disyaratkan atau tidak memenuhi persyaratan, meninggal dunia, maka kelulusan yang bersangkutan dibatalkan dan dapat digantikan oleh peserta lainnya dari peringkat tertinggi di bawah peserta yang dibatalkan kelulusannya yang selanjutnya diumumkan melalui laman SSCISN Kemenkes. Misalkan kalian gak lolos nih, jadi kawan kalian di bawah kalian yang nilainya tinggi itu akan menggantikan kalian ya. Jadi hati-hati kalau untuk tes ini. Kemudian peserta sudah menyatakan lulus nih, udah dapat NIP, kemudian mundur. Nah, bersangkutan diberi sanksi tidak boleh melamar penerimaan ASN untuk 2 tahun anggaran pengadaan ASN berikutnya. Wow, jadi kalau kalian udah punya NIP nih, dan NIP kalian udah keluar, ternyata kalian mengundurkan diri dengan alasan apapun, itu kalian gak boleh daftar ASN lagi minimal 2 kali anggaran. Jadi misalkan nanti 2025 ada pembukaan, 2026 ada pembukaan, kalian gak boleh daftar. Jadi kalian daftarnya itu 2027. Itu pun kalau setahun sekali ada pembukaan CPNS. Kalau 5 tahun lagi baru ada, berarti kalian harus nunggu beberapa tahun lagi gitu ya. Apabila di kemudian hari pelamar terbukti memberikan data atau dokumen yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan dan sengaja manipulasi, nah pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat CPNS, maka kelulusan yang bersangkutan dianggap gagal. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen yang tidak dibaca, jadi kalian pastikan dokumen kalian itu bisa dibaca jelas. Klien pelamar dalam membaca itu adalah tanggung jawab pelamar. Keputusan panitia bersifat mutlak. Oke. Jadi ketentuannya seperti ini teman-teman ya. Jadi tidak beda jauh dari sebelumnya, cuma bedanya itu di SKB ada. Kalau SKD sama halnya kayak tahun sebelumnya, jadi cuman TWK, TKP, dan TIU. Itu aja ya teman-teman ya. Dan ini seleksi ketentuan administrasinya ya. Jadi administrasinya itu ya dicocokin aja ya sesuai enggak dengan kebutuhan jabatan yang dipersyaratkan gitu ya. Kemudian pelamar yang dinyatakan TMS pada seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan. Oke, sama. Terus kalau SKD-nya ini pakai CAT ya. Kemudian kalau mau SKD ini harus seleksi administrasi lulus dulu. Kemudian untuk SKD-nya ini sesuai dengan Permenpan nomor 6 tahun 2024, batas ambangnya juga di situ ya. Nih, terutama nih kalau pelamar pada pengadaan CPNS tahun 2024 dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh pada saat CPNS 2023, ketentuannya gini, pelamar dapat memilih untuk menggunakan SKD tahun 2023 pada saat melamar di ASN 2024, asalkan dengan ketentuan gini, melamar di SSCISN itu menggunakan NIK yang sama dengan tahun yang sebelumnya. Jenjang pendidikannya itu sama ya kayak tahun sebelumnya. Kemudian jabatannya juga sama pada seleksi sebelumnya dengan yang sekarang. Kemudian instansinya juga sama. Jadi kalau di Kementerian Kesehatan daftarnya di Kementerian Kesehatan. Daftarnya pakai S1 yang dulu juga S1. Yang dulu pakai NIK yang sama dengan sekarang gitu ya. Kemudian memenuhi nilai ambang batas SKD tahun 2024 sesuai dengan penetapan jenis penempatan kebutuhan yang akan dilamar. Jadi ambangnya itu sama. Kalau rendah ya jelas aja nggak usah ikut, harus seleksi lagi maksudnya ya. Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tahun 2024. Jadi kalau 2023 pernah SKD lulus tapi administrasinya tahun sekarang nggak lulus sama aja.
jadi nggak lolos juga. Kemudian pelamar yang memilih untuk menggunakan SKD 2023 tidak perlu mengikuti SKD 2024 ya. Ya udah nunggu aja hasilnya. Kemudian dalam pelamar memilih untuk mengikuti SKD 2024. Nah, nilai seleksi yang digunakan adalah SKD 2024. Kalau pelamar menggunakan SKD tahun 2023 dan pelamar mengikuti SKD 2024 akan diumumkan dalam pengumuman hasil seleksi administrasi. Jadi, yang bisa gunain aku pakai 2023 aja atau 2024 itu tunggu hasil seleksi adminnya ya. Nanti akan dikasih kayak kolom-kolomnya bisa pakai SKD 2023 atau 2024. Pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 serta pelamar yang mengikuti SKD tahun 2024 dapat mengikuti SKB 3 kali jumlah kebutuhan setelah memenuhi nilai ambang batas. Jadi kalau kalian lolos, itu kalian bisa ikut SKB. Intinya itu ya. Pengumuman SKD-nya bisa dilihat di website SSCISN dan CISN. Nah, untuk ini sekitar udah jelas ya. Kalian bisa ini adalah websitenya Kemenkes, cisn.kempes.co.id. Kalian bisa lihat updatean di sini kalau misalkan kalian lolos ya. Mungkin sekian dari saya, semoga ini bisa membantu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke kawan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.